Halo teman-teman, nama saya Vinoda Tatawigan dari kelas 11 MES 1. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi koloid. Yang pertama, pengertian koloid. Koloid adalah campuran heterogen di mana partikel-partikel yang berukuran 1 hingga 100 nanometer akan terdispersi melalui medium pendispersi. Di mana fase terdispersi adalah partikel-partikel yang akan mengalami dispersi, sedangkan medium pendispersi adalah tempat ataupun zat tempat partikel-partikel koloid terdispersi. Jadi koloid ini dapat kita katakan sebagai fase peralihan dari homogen menjadi heterogen. Koloid sendiri merupakan salah satu dari 3 jenis campuran, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Jadi untuk perbedaannya, dari segi sifat campurannya, larutan memiliki 1 fase dan koloid dan suspensi memiliki 2 fase. Dilihat dari fisiknya, larutan memiliki kelihatan yang jernih, sedangkan koloid kelihatan sedikit jernih dan sedikit keruh, dan suspensi kelihatan keruh. Dan untuk diameter partikelnya, larutan memiliki diameter partikel di bawah 1 nanometer, koloid memiliki diameter antara 1 hingga 100 nanometer, dan suspensi memiliki diameter lebih dari 100 nanometer. Larutan sendiri merupakan jenis homogen, dan koloid merupakan jenis antara homogen dan heterogen, sedangkan suspensi merupakan heterogen. Untuk penyaringannya, larutan tidak dapat disaring. Koloid dapat disaring tapi hanya dengan menggunakan mikroskop ultra, sedangkan koloid dapat dengan mudah disaring. Untuk pemisahan, larutan tidak dapat dipisahkan, sedangkan koloid sulit untuk dipisahkan, sedangkan suspensi itu mudah untuk dipisahkan. Dan responnya untuk terhadap cahaya, larutan akan meneruskan cahaya, koloid menyebarkan cahaya, sedangkan suspensi akan tidak tembus cahaya. Lalu untuk jenis-jenis koloid, yang pertama sol, dengan fase terdispersinya zat padat dan fase pendispersinya zat cair. Misalnya itu adalah tinta. Yang kedua, sol padat dengan fase terdispersinya zat padat dan medium pendispersinya zat padat juga. Dengan contoh, itu logam campuran bisa berupa aluminium ataupun perak. Yang ketiga, aerosol dengan fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya zat gas. Misalnya itu adalah kabut. Lalu aerosol padat dengan fase terdispersinya zat padat dan medium pendispersinya gas. Misalnya itu adalah asap. Lalu emulsi dengan fase terdispersinya zat cair dan fase pendispersinya zat cair. Misalnya itu adalah susu. Lalu emulsi padat dengan fase terdispersinya zat cair dan fase pendispersinya zat padat. Misalnya itu adalah jelly. Lalu buih dengan fase terdispersinya zat gas dan fase pendispersinya zat cair. Misalnya itu adalah buih sabun. Lalu contoh yang terakhir itu ada buih padat dengan fase terdispersinya zat gas dan medium pendispersinya zat padat. Misalnya itu adalah styrofoam. Lalu kita masuk ke sifat-sifat dari koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Lalu yang kedua ada gerak Brown, yaitu gerak acak dari partikel koloid. Lalu yang ketiga elektroforesis, yaitu adalah gerak partikel koloid yang diakibatkan oleh medan listrik. Lalu absorpsi, yaitu peristiwa penyerapan partikel koloid. Lalu kita masuk ke koagulasi, yaitu pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersinya akan berpisah dengan medium pendispersinya. Lalu dialisis, di mana partikel koloid akan menghilangkan ion-ion pengganggunya. Lalu ada koloid pelindung yang berfungsi sebagai melindungi koloid-koloid lain. Dan yang terakhir ada koloid liofil dan koloid liofop. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi koloid ini. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.